Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan ketahanan nasional dan bela negara dalam bidang sosial. Kelompok kami terdiri dari ada Angelina Putri Gansaleng dengan NIM 03, lalu saya sendiri Gali Iftihara Dimaskur dengan NIM 012, kemudian ada Naswa Winar Wiryawan dengan NIM 022, lalu ada Riko Yuli Setiawan dengan NIM 035, Ganesha Oktivita dengan NIM 047, dan yang terakhir Trezani Sapneno dengan NIM 058. Baik, next. Selanjutnya yaitu ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan ataupun hambatan dari dalam maupun luar negeri. Menurut Sigit Dwi Kusrahmati dalam Ketahanan Nasional 2006, ketahanan nasional juga berfungsi sebagai doktrin dasar nasional atau metode pembinaan kehidupan nasional. Hal ini juga berarti jika ketahanan nasional dijadikan sebagai pola dasar pembangunan nasional di berbagai bidang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Di Indonesia, proses pembelaan negara sudah diatur secara formal ke dalam undang-undang. Di antaranya sudah tersebutkan ke dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 30. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa membela bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Selanjutnya, alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Ada 3, yaitu inti ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun non-militer. Yang kedua, kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Yang ketiga yaitu bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non-fisik atau nirmiliter dari dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Upaya meningkatkan ketahanan nasional dan bela negara dalam bidang sosial. Untuk meningkatkan ketahanan nasional, bangsa Indonesia diperlukan suatu semangat kebangsaan, kepedulian berbudaya, kemauan menjadi masyarakat global yang berbudaya dan bermartabat, mengembangkan tanggung jawab, reaktualisasi terwujudnya budaya malu, keuletan, kemandirian, dan hal-hal semacamnya. Selanjutnya oleh Trezani. Selanjutnya, contoh ketahanan nasional dan bela negara dalam bidang sosial. Yang pertama, mengikuti sistem keamanan lingkungan atau SUSAMLING, kemudian ikut serta menanggulangi akibat bencana alam, selalu bersikap jujur dan amanah, aktif bersosialisasi di tengah masyarakat, tidak melanggar norma sosial, dan yang terakhir menolong orang kesusahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungannya. Pada pembelajaran PPKN sekarang, kita akan membahas tentang ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Oke, yang pertama akan kita bahas, yaitu tentang ancaman di bidang ideologi. Ancaman ideologi merupakan ancaman yang dilakukan untuk mempengaruhi ideologi dan mengancam dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Ancaman ideologi pernah terjadi di Indonesia ketika ideologi komunis tumbuh dan berkembang di Indonesia.
Walaupun secara global ideologi tersebut tidak populer lagi, namun potensi ancaman yang berbasis ideologi masih tetap diperhitungkan. Berikutnya, kita akan membahas tentang ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul di dalam negeri. Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat resiko yang besar yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Adapun ancaman di bidang politik yang bersumber dari luar negeri dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Kedepannya, bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia, yang memerlukan peran dari fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ancaman di bidang ekonomi, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Indonesia akan kedatangan barang-barang dari luar negeri dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. 2. Perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. 3. Persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang menang dan kalah. 4. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan sehingga angka pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ancaman di bidang sosial budaya, di antaranya sebagai berikut. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. 3. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. 4. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. 5. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian dan kesetiakawanan sosial. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, di antaranya sebagai berikut. 1. Perang. 2. Konflik perbatasan. 3. Pelanggaran wilayah. 4. Gerakan separatisme. 5. Terorisme. 6. Spionase. 7. Sabotase. Demikian pembahasan materi pembelajaran PPKN tentang ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, segitu saja presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.